Siapa sangka, keberhasilan panen padi kita sudah ditentukan sejak awal, bahkan sebelum benih mulai tumbuh? Kok bisa? Banyak petani yang fokus pada perawatan daun dan batang, tapi lupa satu hal yang paling penting, yaitu perawatan akar. Karena tanpa akar yang kuat, bagaimana tanaman bisa menyerap nutrisi? Bagaimana bisa tumbuh sehat? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas cara memastikan padi tumbuh maksimal sejak awal dengan pemupukan dasar yang tepat. Jadi, simak terus, jangan sampai kelewatan informasi penting yang bisa bikin panen kita melimpah. Nah Sobat Tani, sebelum kita masuk ke detail pupuk dasar yang paling cocok, kita harus paham dulu gimana cara kerja akar di fase awal pertumbuhan padi. Jadi begini, saat kita menanam padi, bagian pertama yang tumbuh itu adalah akar. Kenapa? Karena akar adalah organ yang bertanggung jawab dalam menyerap unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kalau akar sehat dan kuat, otomatis pertumbuhan tanaman juga akan lebih optimal. Makanya, kita gak bisa asal tanam tanpa memastikan bahwa unsur hara di dalam tanah sudah tersedia. Ini seperti menyiapkan sarapan sebelum kerja. Kalau nutrisinya cukup, tubuh kita bisa lebih bertenaga. Sama halnya dengan padi, kalau pupuk dasarnya tersedia sejak awal, pertumbuhannya bisa lebih cepat dan sehat. Tapi sayangnya, masih banyak petani yang berpikir kalau pemupukan dasar itu tidak perlu. Katanya, akar kan belum tumbuh, percuma kasih pupuk, nanti juga bakal hilang percuma. Padahal, pupuk dasar itu tidak langsung terserap oleh akar. Butuh waktu supaya pupuk bisa terurai dan siap diserap tanaman. Makanya, kalau kita memberikan pupuk sebelum tanam, saat akar mulai tumbuh, unsur hara yang dibutuhkan sudah tersedia dan siap diserap. Jadi, gak ada istilah pupuk dasar itu percuma ya. Justru ini adalah investasi pertama agar padi kita bisa tumbuh lebih subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, yaitu, kapan sih waktu yang paling pas buat pemupukan dasar? Jawabannya, pemupukan dasar sebaiknya dilakukan sekitar 1 minggu sebelum tanam, yaitu setelah sawah dibajak atau dibalik dan sebelum proses perataan terakhir atau penggaruan. Kenapa? Karena di tahap ini, tanah sudah mulai stabil dan siap menerima nutrisi dari pupuk yang kita aplikasikan. Jadi, kalau kita menaburkan pupuk dasar saat proses perataan tanah, pupuk akan tercampur merata dan siap memberikan nutrisi ketika akar padi mulai tumbuh. Ini penting banget supaya unsur hara tersedia sejak awal. Coba bayangkan kalau kita baru kasih pupuk setelah padi tumbuh. Akar baru mulai menyerap nutrisi, tapi pupuknya belum terurai. Akibatnya, pertumbuhan padi bisa terhambat dan hasil panen pun kurang maksimal. Makanya, pastikan kita melakukan pemupukan dasar di waktu yang tepat. Nah Sobat Tani, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pupuk dasar apa saja sih yang paling bagus buat padi? Ada 2 jenis pupuk dasar yang bisa kita gunakan, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik atau kimia. Kita bahas satu persatu. Pertama, pupuk organik. Pupuk organik sangat penting karena memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Beberapa contoh pupuk organik yang bisa digunakan. Kotoran kambing yang sudah difermentasi sekitar 25 karung per hektar. Jerami yang sudah dikomposkan. Pupuk kandang dari sapi atau ayam. Kenapa harus difermentasi dulu? Karena kalau kita pakai pupuk kandang yang masih mentah, proses dekomposisinya bisa menghabiskan nitrogen di dalam tanah, sehingga malah bikin tanaman kekurangan unsur hara. Jadi, pastikan pupuk kandangnya sudah matang dan siap digunakan. Kedua, pupuk anorganik atau kimia. Untuk pupuk kimia, kita bisa menggunakan kombinasi berikut.
Pupuk fosfat SP36 atau TSP sekitar 150 kg per hektar. KCl atau pupuk kalium untuk memperkuat akar tanaman. Nah, kombinasi pupuk organik dan anorganik ini sangat efektif untuk memberikan nutrisi yang seimbang bagi tanaman padi di awal pertumbuhannya. Sekarang, gimana sih cara aplikasinya biar hasilnya maksimal? Pertama, taburkan pupuk organik dan anorganik secara merata di lahan sawah sebelum proses penggaruan terakhir. Kedua, campurkan pupuk dengan tanah saat proses perataan lahan. Ini penting supaya pupuk bisa lebih menyatu dengan tanah dan tidak mudah terbawa air saat pengairan pertama. Ketiga, gunakan bakteri pengurai setelah pemupukan dasar. Ini berguna untuk mempercepat proses penguraian pupuk dan meningkatkan kesuburan tanah. Dan selanjutnya, diamkan lahan selama 1-2 hari sebelum mulai tanam. Ini untuk memberi waktu bagi pupuk agar bisa mulai berproses dan siap diserap akar tanaman. Jadi, apa sih manfaatnya kalau kita rajin melakukan pemupukan dasar dengan benar? Manfaatnya antara lain: akar padi lebih kuat dan sehat, sehingga tanaman bisa menyerap nutrisi dengan maksimal. Pertumbuhan anakan lebih banyak, jadi jumlah bulir padi yang terbentuk juga lebih banyak. Tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit, karena nutrisinya sudah terpenuhi sejak awal. Hasil panen lebih tinggi, karena tanaman tumbuh optimal dan bernas dari pangkal hingga ujung malai. Kalau kita lihat perbedaannya, padi yang diberikan pemupukan dasar sejak awal tumbuh lebih cepat, lebih subur, dan memiliki lebih banyak anakan dibandingkan padi yang tidak diberikan pemupukan dasar. Jadi sobat tani, jangan sampai malas untuk memberikan pupuk dasar. Karena ini adalah langkah awal menuju panen yang melimpah. Nah, itu tadi rahasia penting di balik pemupukan dasar padi yang sering dianggap sepele. Padahal, kalau kita lakukan dengan benar, hasil panen kita bisa meningkat drastis. Jadi, sudah siap buat mempraktikkan pemupukan dasar di lahan sawah kalian? Kalau ada pertanyaan atau pengalaman seputar pemupukan dasar, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak petani yang tahu pentingnya pemupukan dasar untuk hasil panen yang maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Giarta TV yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani masa kini.